Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Salah satu dari 3 lokasi pembantaian massal dan pembuangan mayat adalah situs cagar alam Gunung Tilu, Bandung Selatan. Situs ini ditemukan berdasarkan petunjuk pelaku pembantaian yang telah bertobat dan minta maaf sebelum meninggal. Saat Simposium Nasional Bedah Tragedi 1965, pendekatan kesejarahan digelar bulan April tanggal 18 hingga 19 2016 lalu. Di luar jadwal yang direncanakan semula, ada kata sambutan mantan Jenderal TNI Angkatan Darat Sintong Panjaitan, Komandan RPKAD yang ditugaskan ke daerah-daerah untuk suatu pembasmian orang-orang PKI. Dalam sambutannya, Jenderal Orde Baru ini mengatakan bahwa korban tembak mati oleh militer pada masa itu hanya ada 1 di Jawa Tengah. Di daerah istimewa Yogyakarta dan daerah lain tak ada korban yang ditembak RPKAD, kesatuan tentara yang dikomandoinya untuk melakukan operasi militer besar-besaran. Tentu saja, pernyataan Sintong ini mendapat cibiran massal peserta simposium yang juga diikuti oleh para korban dan penyintas tragedi yang dikategorikan sebagai kejahatan genosida di Indonesia. Pernyataan Sintong ini bukan saja kontroversial, namun juga mengingkari realitas kelapangan yang dialami para korban di daerah, tak terkecuali di Bandung Selatan, daerah yang baru dihasilkan dari pemekaran wilayah Provinsi Jawa Barat beberapa tahun silam. Ada rumor yang mengatakan bahwa di daerah Jawa Barat itu yang paling minimal terjadi pembunuhan massal. Saat YPKP 65 melakukan investigasi lapangan di wilayah Kabupaten Bandung Selatan saja, didapati kenyataan yang sebaliknya. Dari satu desa Ciwedi, kecamatan Ciwedi, terhitung ada 11 warga yang diambil, dibon, termasuk pejabat kepala desa dan juru tulis desa. Penculikan dan pembunuhan seperti ini kenyataannya justru terjadi 1 tahun pasca Geger Gestok 65. Pada saat para Tapol 65 dilepas tahun berikutnya, setelah menjalani pemeriksaan berdarah di Kodim setempat. Rupanya, pemeriksaan dengan cara interogasi disertai siksaan terhadap rakyat sipil waktu itu tidak cukup memuaskan hasrat kekuasaan di bawah rezim militer Orde Baru. Gelombang penumpasan pun diskenario dan dibuat berlanjut persekusinya, dan itu terjadi bukan hanya di Bandung Selatan, namun juga daerah lain seperti Pengalengan, Sukabumi, Sindang Laut, Kuningan, Cirebon, dan daerah Jawa Barat lainnya. Bejo Untung, Ketua YPKP, menjelaskan bahwa untuk penemuan 3 titik mass grave kuburan massal di kawasan ini bukan berupa kuburan biasa, tetapi merupakan tebing jurang yang curam dengan kedalaman hingga 100 meteran. Di atas tebing jurang itulah pembantaian terjadi, serta mayat-mayat bergelimpangan tersangkut di sisi jurang dan menyebar di kedalaman dasarnya yang berbatu. Hal ini menebarkan bau anyir darah dan bangkai yang membusuk selama berbulan-bulan.
Ada hal yang menarik di Ciwidey terkait pembunuhan massal yang terjadi menandai operasi Gestok 65. Jejak pembantaian massal tak terlacak di ketiga titik karena tipografi lokasinya berbentuk tebing curam dengan sungai di dasar. Saat ditelusuri bagian hulunya, didapati aliran air yang jernih dengan debit cukup deras. Lokasi berada di bentang kawasan cagar alam Gunung Tilu, masing-masing di Tarentong zona yang berseberangan dengan perbukitan Patoha. Dua titik lainnya ada di zona tikungan Keneng dan lokasi Sasak Seng di Gambung Lewiliang. Menurut penduduk Swarta, ketika zona ini diakui sebagai lokasi yang bukan saja angker, namun selalu memancarkan bau anyir yang menyengat serta basin di daerah sekitarnya. Sengatan bau yang berbulan-bulan lamanya karena gelombang pembantaian bisa susul menyusul. Situasi sekeliling jauh mata dan pendengaran telinga dicekam sunyi karena jauh dari pemukiman dan kanan kirinya ditumbuhi pohon-pohon keras sejenis fikus, beringin, trembesi, dan tanaman hutan lainnya. Masih menurut Swarta, yang diiringi Endang warga setempat, pembantaian dengan penculikan ala Gestok 65 yang gencar dilakukan militer waktu itu melibatkan warga sipil yang disebut sebagai konsinering. Konsinering ini juga semacam rekanan, mirip proyek penyedia jasa angkut kendaraan sekaligus guide yang memandu dan menunjukkan rumah warga target penculikan yang harus dibunuh. Metode berdasarkan waktu penculikannya sendiri dapat dijadikan petunjuk bagi nasib korban. Jika penculikan dilakukan sebelum jam 10 malam, besar kemungkinan orang itu masih dapat ditemukan di markas tentara. Tetapi jika diculik setelah lewat jam 10 tengah malam atau dini hari, maka bisa dipastikan bahwa korban tersebut tak akan pernah kembali lagi. Konsineringnya bernama Mansur. Setelah Gestok pun dia menjadi haji. Sang haji ini pada dulunya memang berprofesi sebagai tukang jagal, yakni orang yang bekerja menyembelih binatang sejenis kerbau, lembu, kambing, dan hewan ternak lainnya. Dia direkrut militer ke dalam proyek pembantaian Gestok 65, termasuk menciduk dan melakukan pembunuhan terorganisir terhadap 11 warga desa Ciwidey. 4 tahun sebelum haji ini meninggal, sang jagal mendatangi rumah-rumah bekas korban pembantaiannya. Dia membeberkan secara detail keterlibatannya dalam skenario militer untuk melakukan penculikan dan persekusinya di luar hukum. Bagi keluarga korban dan penyintas yang masih hidup, tak ada lagi dendam kepada sang jagal yang bertaubat dan memohon maaf saat itu. Di antara 11 korban warga desa Ciwidey yang dibunuh Gestok 65 ini, ada seorang gadis bernama Tuti yang dijuluki Banteng Selatan. Karena aktivitas politiknya yang populer sejak Agustus 1965. Tragisnya, seperti dituturkan Haji Mansur waktu itu, gadis ini diperkosa sebelum akhirnya dibunuh tanpa proses hukum. Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.